Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat Himatansi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan membahas bersama mengenai soal ujian tengah semester genap 2018-2019, soal UTS tahun lalu, pada mata kuliah Ekonometrika Pengantar atau mungkin kita lebih seringnya menyebutnya Ekomet. Jadi, bagi teman-teman yang belum mendapatkan soal ini, teman-teman bisa mendapatkannya, bisa mengaksesnya di blognya Himatansi, yaitu di himatansi.febums.blogspot.com. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan soal ini dan juga soal mata kuliah lain. Itu bursa soal yang disediakan Himatansi. Karena juga mungkin menurut saya soal UTS Ekomet tahun lalu yang saya kerjakan ini juga lebih banyak teori, tidak terlalu banyak hitungan. Jadi mungkin kita tidak terlalu bahas terlalu dalam dan juga tidak terlalu melebar. Karena saya rasa teman-teman juga sudah memahami, tidak terlalu sulit pada mata kuliah ini. Karena sudah terlalu banyak juga dijelaskan oleh dosen-dosen masing-masing, dan juga saya rasa ini hanya membahas soal di sini dan juga soal di sini, tidak terlalu banyak soal hitungannya. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jela Seta Widiranu dari Prodi Akuntansi angkatan 2017. Ya, langsung saja, nggak penting. Pada soal nomor 1, kita buka. Nah, soal nomor 1 poin A, teman-teman bisa, saya harap teman-teman juga bisa sudah menyimak, sudah membawa soal masing-masing di rumah, di kos, dimanapun Anda berada. Soal 1 poin A, sebutkan 7 faktor yang menyebabkan gangguan stokastik. Jadi stokastik itu kalau kita mencari definisinya itu sebagai gangguan kebolehjadian. Stokastik itu kebolehjadian ataupun peluang. Dalam hal ini ketika kita melakukan penelitian. Jadi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kita dalam melakukan penelitian? Mungkin dalam bahasa yang mudah dipahami seperti itu. Jadi ini ada beberapa. Satu, ada kerancuan teori. Ada kerancuan teori itu seperti teorinya tidak jelas, tidak sesuai dengan penelitian yang kita gunakan. Terus kemudian juga ada ketidaktersediaan data. Jadi ketika kita gunakan variabel A, misal ternyata data yang berkaitan dengan variabel tersebut tidak lengkap. Jadi itu bisa membuatkan gangguan penelitian kita, gangguan stokastik tadi. Kemudian model regresi yang tidak sesuai. Jadi model regresi yang kita gunakan juga sesuai, entah itu sederhana atau model regresi berganda ataupun yang lain-lain. Itu harus sesuai dengan variabel yang kita gunakan, harus sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian nomor 4, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, sekarang nomor 4. Perbedaan informasi. Jadi misalnya di sini kita ketika melakukan penelitian ada informasi dari penelitian terdahulu. Jadi kadang ada penelitian A mengatakan adanya pengaruh, tapi di penelitian B mengatakan tidak ada pengaruh. Jadi kita menggunakan variabel ini untuk penelitian kita. Jadi terkadang perbedaan informasi ataupun informasi dari data yang kita pakai di sumber A seperti ini, sumber B seperti ini berbeda, itu bisa menyebabkan gangguan stokastik. Kemudian faktor nomor 5, variabel yang salah. Ini tidak urut, jadi teman-teman bisa menggunakan manapun. Variabel yang salah, jadi variabel yang digunakan juga harus tepat. Apakah memang variabel ini berkaitan dengan variabel independen yang kita gunakan, apakah berkaitan dengan variabel dependen, atau topik kita akuntansi keuangan, tapi kita menggunakan variabel tentang audit report like. Terus juga mungkin atau yang lain, misalnya kita mengenai perpajakan tapi kita menggunakan variabel yang tidak sesuai dengan topik, itu bisa salah, bisa
menyebabkan gangguan stokastik. Kemudian poin nomor 6, ketidaktepatan menghitung estimasi. Kita biasanya ada olah data, ketika ada data-data yang kita tampung, kemudian kita olah datanya, kita salah dalam menghitung estimasi data tersebut, ataupun data yang kita peroleh tidak lengkap seperti tadi, maka bisa menyebabkan gangguan stokastik. Kemudian nomor 7, data yang minim atau berskala kecil. Jadi data yang kita gunakan harus lengkap seperti tadi, jangan sampai berskala kecil. Misal cuma kita meneliti hanya sedikit saja datanya, itu tidak bisa. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan. Jadi bisa mungkin malah juga sesuai dengan apa yang kita teliti nantinya. Ini nomor 7 tadi. Dan di sini saya memberikan keterangan saudara juga bisa mencari jawaban dari buku atau referensi lain. Jadi jawaban yang saya berikan ini merupakan jawaban dulu dan juga teman saya mengerjakan UTS dan ini juga mendapatkan nilai 100. Jadi ini jawaban kami, saya dan juga teman-teman, rekan saya memang tidak bisa hadir. Memang gak ada teman ding. Itu. Selain itu juga ada jawaban seperti misalnya alat ukur yang tidak memadai, itu bisa merupakan salah satu faktor. Kemudian juga ada data tidak normal, dan itu bisa. Jadi teman-teman bisa mencari jawabannya lain di buku ataupun di internet. Kemudian lanjut, ini nomor 1. Kemudian lanjut ke poin B. Sebutkan 2 cara dalam mendefinisikan linearitas. Sebutkan. Dan di sini saya juga hanya menyebutkan, dan ini benar. Linearitas dalam variabel dan juga linearitas dalam parameter. Untuk penjelasannya seperti apa, dengan keterbatasan ilmu saya, memang pengertian dalam hal ini, linearitas dalam variabel dan juga parameter, penelitiannya menurut saya memang susah dipahami. Teman-teman bisa melihat di buku lagi ataupun di internet. Seperti mungkin kalau yang saya tampung ini, kalau linearitas dalam variabel itu adalah bahwa harapan bersyarat dari Y adalah fungsi linear dari X, Y, atau dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata harapan variabel tak bebas adalah suatu fungsi linear dari variabel bebas. Itu kalau variabel atau linearitas dalam variabel. Kemudian kalau yang linearitas dalam parameter adalah bahwa harapan bersyarat dari Y adalah fungsi linear dari parameter. Jadi ada interpretasinya. Linearitas dalam parameter itu relevan untuk pengembangan teori regresi. Itu. Mungkin dengan pengertiannya tadi juga sulit dipahami sih. Teman-teman bisa melihatnya di buku kembali atau internet. Karena di sini juga soal perintahnya menyebutkan. Jadi teman-teman misalnya ada menyebutkan, disebutkan saja, tidak ada masalah. Kemudian yang lanjut ke soal berikutnya. Soal C, estimator yang baik adalah estimator yang memiliki sifat blue atau memiliki blue. Jelaskan. Blue ini kita jelaskan di sini. Base linear, unbiased estimator. Nah, ini ada memiliki sifat. Pertama, bersifat linear. Jadi sudah diperintahkan untuk menjelaskan di mana setiap semua kelompok estimator linear memiliki sifat hubungan linear dalam variabel. Artinya, perubahan yang terjadi pada satu variabel akan terjadi perubahan yang sama besarannya. Jadi perubahannya sama, itu bersifat linear secara garis lurus. Jadi satu garis lurus, berarti besarannya sama dengan variabel lain, itu bersifat linear. Kemudian yang kedua, bersifat tidak bias. Artinya nilai rata variabel sama dengan nilai aslinya, tidak bias. Kemudian yang ketiga, memiliki varians minimum dari sifat linear dan tidak bias. Itu. Nih. Kemudian saya juga di sini memberikan keterangan lagi. Saudara juga bisa mencari jawaban dari buku atau referensi lain. Jadi teman-teman tidak terlalu baku, tidak terlalu menggunakan ini sebagai patokan intinya. Oke, lanjut. Biar tidak terlalu lama dan juga tidak memakan kuota, paketan, dan juga memori Anda. Langsung nomor 1 poin D.
gambarlah lingkaran yang menunjukkan R-square atau koefisien determinasi sebesar 0% dan 50%. Jadi kita diperintahkan untuk menggambar lingkaran yang dimana lingkaran tersebut menunjukkan R-square sebesar 0% dan juga R-square sebesar 50%. Yang ini R-square sama dengan 50%, ini tidak, jadi disuruh menggambar lingkaran di mana lingkaran itu menunjukkan R-square itu. Jadi terpisah lingkarannya antara lingkaran Y dan X sebagai simbol saja. Kemudian kalau R-square sama dengan 50%, ini saling bertumpukan setengahnya. Bertumpukan. Itu perbedaan dari R-square 0% dan juga 50%. Itu untuk soal pertama. Jika ada yang ditanyakan, nanti teman-teman bisa bertanya via Google Classroom yang akan disediakan oleh teman kita dari Matansi. Kita tunggu saja. Atau sudah ada, nggak tahu saya. Lanjut ke nomor 2, soal 2. Soal 1 saya kira sangat mudah bagi teman-teman, karena teman-teman juga sudah tentunya belajar sangat giat selama liburan ini. Ya, bukan liburan, ding. Selama lockdown ini. Selama karantina. Kemudian soal nomor 2, kita baca soal terlebih dahulu. Seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan 3 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Jadi ada 3 variabel independennya. Pertama ini, jangan sampai kebalik, ini diacak X3, variabel ketiganya ini motivasi, X2 kompleksitas tugas, dan juga X1 budaya organisasi. Dan Y-nya atau variabel Y itu variabel dependen kinerja karyawan, karena variabel ini dipengaruhi. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa alfa sebesar 0,15. Kemudian ini juga diacak, jangan sampai teman-teman terkecoh. Beta 2 sebesar min 0,32, beta 2 berarti ini. Kemudian beta 3 sebesar 0,25. Beta 3 0,5 ini. Ini motivasi. Dan juga beta 1 0,17. Berarti ini. Jangan saja. Kemudian perintahnya adalah buatlah dan interpretasikanlah persamaan regresinya. Kita diperintahkan untuk membuat itu. Kita kupas lebih dalam. Ini persamaan regresinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video. Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus error. Jangan sampai lupa plus errornya, jangan sampai ketinggalan. Ini sudah baku. Jadi dalam persamaan regresi ini harus ada. Kalau teman-teman mungkin kan ada plus C, itu kan ada di terakhir. Kalau matematika atau statistika ataupun matematika ada plus C. Jadi kita masukkan tadi persamaan regresinya dengan angkanya. Jadi alfa tadi 0,15 kita masukkan, kemudian 0,17 XI, kemudian 0,32 X2, dan juga (0,25 X3 plus error. Tuh, ini ya ya. Tuh, untuk persamaan regresinya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk interpretasi. Langsung saja. Interpretasinya alfa sama dengan 0,15. Hal ini berarti bahwa jika tidak terdapat variabel budaya organisasi, jika tidak terdapat variabel ini, kompleksitas tugas ini, dan juga jika tidak ada motivasi, maka variabel kinerja karyawan akan tetap sebesar 0,15. Tuh. Jadi perlu diperhatikan teman-teman semua. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam menggunakan interpretasi, teman-teman tidak selalu menggunakan kalimat seperti ini, harus seperti tidak. Tapi kalau saya pribadi, menurut dosen, bagaimana dosen ketika menerangkan. Ketika dosen menerangkan itu mengajarkannya kalimatnya seperti apa, itu yang saya gunakan seperti itu. Kalau teman-teman melihat di mana
lihat di luar sana juga ada yang kalimatnya beda, itu memang hal yang wajar karena memang tidak harus seperti ini kalimatnya. Tuh, kemudian lanjut beta 1 0,17. Hal ini berarti bahwa jika budaya Inggris sebesar 1 poin, maka akan naik sebesar 0,11 sesuai dengan ini, sesuai dengan soal juga. Tuh, mungkin masih mudah ya. Lanjut ke beta 2, min 0,32. Berarti kalau min jangan sampai lupa, ketika naik sebesar 1 poin, masih naik sebesar 1 poin, maka kinerja karyawan akan turun. Karena tadi apa? Tadi min akan turun sebesar 32 poin. Tuh, jadi jangan sampai tidak teliti, teman-teman harus teliti dengan adanya min atau tidak, ini harus turun. Tapi ini tetap naik sebesar 1 poin, seperti itu. Kemudian untuk beta 3, sama seperti ini tadi, tidak ada hal yang sulit saya kira. Seperti itu. Lanjut ke poin B nomor 2. Poin B nomor 2. Buatlah hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah untuk model penelitian di atas. Ini hipotesis satu arah. Ya, ini hipotesis satu arah. Ini teman bisa apakah itu positif atau negatif. Jadi saya contohkan salah satu. H1, hipotesis 1, terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Jadi di sini teman-teman harus jelas atau itu positif atau negatif, itu satu arah. Satu caranya seperti itu. Jadi jangan sampai dapat pengaruh tok, nggak ada positifnya, nggak ada negatifnya, jangan sampai. Itu beda lagi nanti, satu arah itu harus positif aja atau negatif aja. Jadi kalau udah positif ya positif, negatif negatif. Tapi kalau ini nggak apa-apa, ini beda hipotesis ya beda positif negatif nggak apa-apa. Yang penting pada satu kalimat ini jangan sampai ada dua, dan juga jangan sampai nggak ada positif negatifnya, nggak ada, jangan sampai. Itu. Kemudian yang dua sama, satu arah sama, positif semua. Ini misalnya negatif ya nggak apa-apa. Positif negatif positif itu masih satu arah. Nanti teman-teman juga bisa tahu perbedaannya ketika membahas ini. Langsung lanjut aja dulu biar teman-teman bisa tahu perbedaannya. H1, H1 terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Nah, dua arah seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau dua arah berarti kita menghilangkan positifnya dan juga negatifnya. Jadi harus pengaruh tak. Jangan sampai itu positif dan negatif itu juga jangan, tapi terdapat pengaruh antara variabel ini terhadap variabel ini. Itu dua arah. Berbedanya udah, saya rasa teman-teman udah paham banget lah terkait ini. Lanjut ke poin C nomor 2 poin C. Interpretasikan jika koefisien determinasi sebesar 0,75. Jadi ini R square tadi. R square 0,75. Jadi kita bikin 75% biar gampang. Karena nanti perhitungannya ada nanti. Sebesar 75% terdapat atau ada pengaruh variabel budaya organisasi, kompleksitas tugas, dan motivasi. Tipu. Sisanya sebesar 25%. Nah, jadi 25% dari mana? Yaitu 100% dikurangi dari R square. Atau dikurangi koefisien dari determinasi yang sudah kita jadikan bentuk persen. Tuh, jadi bentuk persennya dulu kan 75%. Itu. Sisanya sebesar 2,5% terdapat pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Tuh, teman-teman mungkin sudah jelaskan ya. Jadi ada variabel yang memang tidak masuk ke dalam ketiga variabel ini. Ada variabel lain. Variabel lainnya sebesar ini, 25%. Seperti itu, sobat himatansi. Lanjut ke poin D. Poin D nomor 2, masih nomor 2. Lanjut ke soal. Hasil SPSS untuk pengujian hipotesis uji T menunjukkan bahwa signifikansi X2 sebesar 0,00, signifikansi X1 sebesar 0,90, dan signifikansi X3 sebesar 0,050. Maka buatlah kesimpulan atau interpretasikan hasil pengujian hipotesis dengan interval kepercayaan alfa sama dengan 10%.
Jadi itu, lanjut, diketahui ini dari interval kepercayaannya atau alfanya tadi 10%. Jadi kita jadikan bentuk desimal supaya kita nanti bisa membandingkan antara lebih kecil atau lebih besar dengan signifikansi yang sudah diketahui ini. Jadi ini bentuk desimalnya adalah 0,010. Maka kita lanjut ke bawahnya, kita bandingkan. Signifikansi X1 0,90. Lebih besar atau lebih kecil jika dibandingkan 0,10? Jawabannya lebih kecil. Kalau lebih kecil maka HA diterima. HA atau HA itu hipotesis alternatif. Jadi di mana hipotesis tersebut diterima atau terdapat pengaruh. Jadi kita tulis saja interpretasinya. Hal ini berarti bahwa ada atau terdapat pengaruh antara variabel budaya organisasi terhadap variabel kinerja karyawan. Itu. Jadi HA diterima berarti ada pengaruh. Nanti kita lihat juga H0. H0 itu nanti yang ditolak atau tidak ada pengaruh. Kemudian sama, signifikansi 0,0000 berarti lebih kecil jika dibandingkan 0,10. Maka sama interpretasinya. Kemudian lanjut ke signifikansi X3 sama dengan 0,050. Jika dibandingkan maka lebih kecil dengan 0,10. Kecil daripada 0,10, maka HA diterima. Hal ini berarti bahwa sama seperti terdapat pengaruh. Itu teman-teman terdapat pengaruh. Soal nomor 2 sudah selesai kita bahas, kita kupas bersama. Saya rasa juga masih teman-teman sangat mudeng karena menurut saya tidak sesuai ekspektasi teman-teman, soalnya ternyata seperti ini, tidak hitungan. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita baca terlebih dahulu, teman-teman bisa baca sendiri karena sudah sangat lelah di sini. Nah, itu. Pertanyaan yang pertama, buatlah hipotesis nolnya. Hipotesis nol. Nanti simbolnya apa coba? Simbolnya H0 atau HO atau nggak tahu lah itu apa. H0. Saya H0. Karena hipotesis nol. Jadi H0 ini kebalikannya tadi, HA. Hipotesis nol itu hipotesis di mana tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh. Terdapat pengaruh antara variabel tersebut. Jadi kita diperintah untuk membuat hipotesis nolnya. Karena perintahnya hipotesis nol, maka kita berikan juga hipotesis nol. Jadi hipotesis nol selalu seperti ini, tidak terdapat pengaruh. Jadi kita berikan saja tidak terdapat pengaruh antara variabel apa saja tadi, ada sesi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sama H02 tidak terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sama H03 masih sama, tidak terdapat pengaruh karena ini H0 atau hipotesis 0. Jadi tidak adanya pengaruh. Seperti itu, sahabat imatansi. Kemudian lanjut. Lanjut ke poin B. Buatlah persamaan regresinya, model penelitiannya. Soalnya tadi poin B. Teman-teman bisa baca sendiri. Sama seperti tadi, tidak ada perbedaan. Karena ada 3 variabel, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan juga pendapatan wajib pajak. Dan juga jangan lupa plus error. Itu persamaan regresi dari model penelitian di atas. Lanjut ke poin C nomor 3. Apa soalnya? Sebutkan variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini teman-teman juga ada sangat tidak ada kesulitan saya kira. Jadi variabel independennya ini. Jadi kalau kita mau ya biar gampangnya yang di belakang lah variabel yang mempengaruhi. Berarti itu variabel independen. Jadi kita dapatkan X1 sanksi pajak, kemudian X2 kesadaran wajib pajak, kemudian X3 pendapatan wajib pajak. Ini wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan juga pendapatan wajib pajak.
Itu variabel dependen. Kemudian variabel dependennya ini kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak. Nih, berarti ini Y sama dengan kepatuhan wajib pajak. Itu untuk poin C, langsung lanjut saja ke poin D, karena saya rasa teman-teman tidak ada masalah dalam soal ini. Poin D, buatlah interpretasi jika signifikansi F atau uji F sebesar 0,049 dengan A, alfa sama dengan 5%. Seperti tadi, kita desimalkan. Kita desimalkan bentuk desimal dari 5% jadi 0,05. Maka biar kita mudah dalam membandingkan. Menentukan lebih kecil atau lebih besar. Interpretasinya adalah signifikansi sig F sebesar 0,049. Berarti lebih kecil jika dibandingkan 0,05. Jadi kalau ini ditambahin berarti 0,050 sama saja. Biar enak, berarti lebih kecil. Maka model penelitian ini layak uji seperti tadi. Lebih kecil, berarti layak uji. Maka model penelitian ini layak uji karena lebih kecil dari alfa nya. Hal ini berarti bahwa adanya pengaruh antara variabel sanksi pajak, kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Itu tadi, mungkin saya rasa teman-teman sudah sangat memahami soal ini tanpa adanya penjelasan dari saya pun juga teman-teman saya pikir sudah bisa lah, karena soalnya juga tidak banyak teori, tidak banyak hitungan seperti pemikiran teman-teman. Dan juga itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih kurang jelas. Nanti jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya melalui Google Classroom yang disediakan oleh teman-teman Hikmatansi, ataupun menghubungi kontak ini kalau penting. Nggak penting jadi, nggak penting ya. Kalau ada yang mengganjal dari penjelasan saya bisa ditanyakan, karena saya juga perlu diketahui juga bahwasanya dosen dulu saya memberitahu kalau soal e-commerce itu terlalu mudah yang dulu-dulu, jadi akan diperbarui yang lebih sulit. Itu pesan dosen seperti itu, karena memang dirasa soal-soal yang sudah ada itu tidak kuranglah bobotnya. Jadi teman-teman saya harap tidak hanya mempelajari materi e-commerce untuk UTS ini hanya dari asistensi ini, tapi juga dari materi-materi dari dosen-dosen, bapak ibu dosen, dan juga buku-buku yang sudah teman-teman dapatkan. Itu, dan juga penjelasan dosen sangat mempengaruhi bagaimana membuat kalimat interpretasi, kemudian membuat tadi ada satu poin seperti apa penulisannya, kemudian dalam penulisan seperti ini hipotesisnya seperti apa, itu sangat disesuaikan menurut saya. Jadi pesan saya juga banyak-banyak referensi mengenai mata kuliah ekonometrika, dan juga tidak menggunakan asistensi sebagai bahan referensi untuk UTS. Mata kuliah apapun, tidak hanya ekonomi, tapi apapun, teman-teman bisa menggunakan supaya bisa belajar banyak referensi seperti itu. Kemudian itu kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya banyak kesalahan, saya mohon maaf sekali. Saya hanya manusia biasa. Jadi untuk penutup saya meminta doanya, dan saya berdoa untuk teman-teman semua, dan juga saya minta doanya teman-teman semua untuk saya, supaya kita semua diberikan kelancaran dalam mengerjakan ujian tengah semester ini, dan juga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang menimpa kita semua saat ini, dan juga semoga kita selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas ibadah dan juga suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.